Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus selalu hidup bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Karena dengan demikian, kita menjadi orang yang selalu sadar akan identitas dan siapa kita. Jikalau tidak, kita bisa lupa akan keberadaan kita yang sesungguhnya. Dengan kita bertumbuh, kita tahu kita sudah berada di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kadang-kadang kita terheran-heran dengan adanya orang-orang Kristen tertentu yang dengan mudahnya meninggalkan kekristenan dengan berbagai alasan. Maka seringkali pertanyaan yang muncul adalah, apakah orang seperti ini disebut murtad? Atau pertanyaannya, apakah orang Kristen bisa murtad? Saudara, Alkitab pernah mengatakan seperti ini di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, memang bagian ini berbicara mengenai antikristus. Namun kita mendapatkan pesannya bahwa orang-orang yang ada di antara kita tidak selalu termasuk di antara kita. Saudara, demikian juga dengan orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, lalu dia meninggalkan kekristenan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengakuan sebagai orang Kristen tidak selalu menunjuk hakikat bahwa dia sesungguhnya orang Kristen. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang ada orang-orang tertentu yang satu kali meninggalkan kekristenan dan pada akhirnya dia mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, sehingga dia menjadi orang yang diselamatkan Tuhan sesungguhnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan pengetahuan kita seperti ini, maka itu kita perlu saling menasehati satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, saling memberikan dorongan satu sama lain, supaya di antara kita, jangan seorang pun yang dianggap sebagai orang-orang yang ketinggalan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 13. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa kebersamaan Yudas Iskariot dengan Tuhan Yesus adalah masa yang sama dengan masa kebersamaan murid-murid yang lain dengan Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara, kebersamaan dengan masa yang sama, tetapi tidak menghasilkan hasil yang sama.
Yudas Iskariot tidak lagi melayani Yesus Kristus, tetapi melayani pemimpin-pemimpin agama. Sedangkan murid-murid yang lain, mereka masih melayani Yesus Kristus meskipun memang dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, saudara, tanpa pengenalan yang sungguh kepada Tuhan Yesus, kita lebih cenderung menjalankan hidup kita seturut keinginan kita. Saudara, Yudas Iskariot setidaknya 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sama dengan ke-11 murid yang lain tentunya. Saudara, apa yang disaksikan oleh murid-murid yang lain setidaknya, saudara, Yudas Iskariot pun mirip-mirip. Juga mengalami apa yang dialami oleh murid-murid yang lain. Termasuk dengan mujizat-mujizat yang Yesus buat, termasuk dengan ajaran-ajaran yang Yesus katakan, termasuk dengan perkataan Tuhan Yesus terkait dengan penderitaan Tuhan Yesus. Saudara, Yudas Iskariot mendengar, melihat. Bukan saja mendengar, melihat. Dia termasuk seorang yang dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus, bukan? Saudara, Yudas Iskariot memiliki kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Namun saudara, pada akhirnya kita melihat bahwa Yudas Iskariot tidak lagi melayani Tuhan Yesus. Dia justru mau melayani keinginan daripada pemimpin-pemimpin agama yang ingin mencelakakan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Yudas Iskariot? Saudara, yang terjadi dengan Yudas Iskariot adalah bahwa dia tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Sehingga kegagalan dia mengenal Yesus Kristus membuat dia melakukan seluruh rencananya menurut keinginan hatinya. Tidak sesuai dengan bagaimana seharusnya seorang murid bersikap kepada gurunya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kita. Jikalau kita kurang mengenal Yesus Kristus, saudara, kita cenderung melakukan segala sesuatu menurut pandangan kita, yang kita anggap baik, yang kita rasa benar, yang kita rasa nyaman, yang kita rasa menguntungkan. Saudara, itulah yang kita lakukan. Namun saudara, jikalau kita mengenal sungguh-sungguh Yesus Kristus, maka saudara, kita tidak lagi melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan semata-mata. Tetapi kita mulai memikirkan apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penting sekali sebagai orang-orang percaya, kita mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga hidup kita boleh sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan rencananya, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari sebagai orang percaya, kita terus merenungkan firman Tuhan. Semakin merenungkan firman Tuhan, kita semakin mengenal siapakah Yesus. Dan semakin mengenal siapakah Yesus, kita semakin hidup bagi Dia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang harus dilakukan di dalam pelayanan kita. Oleh karena itu, kita yang melayani Dia harus memiliki kepekaan akan kehendaknya. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, sesuatu yang menarik terjadi. Yaitu saudara, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus karena menjelang Paskah. Di situ murid-murid bertanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ada seorang yang membawa kendi berisi air dan dia akan masuk ke sebuah rumah. Dan Tuhan Yesus suruh murid-muridnya mengikuti orang itu. Lalu tanya kepada orang itu, di manakah harus mempersiapkan perjamuan Paskah? Dan orang itu akan menunjuk satu tempat di ruangan atas dan dikatakan, di sana sudah lengkap persiapan untuk makan Paskah bersama. Maka Alkitab berkata, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudara, ini sangat menarik sekali. Saudara, murid-murid diperintahkan Tuhan Yesus sebagai murid untuk melayani Tuhan Yesus untuk perjamuan Paskah.
Tetapi yang sangat indah sekali adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini kita belajar sesuatu bahwa sesungguhnya Tuhan, dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan di dalam pelayanan. Karena dia Tuhan yang punya rencana. Saudara, seringkali kita pikir, kita lah yang punya rencana di dalam pelayanan kita. Maka kita bikin rencana. Itu tidak salah juga. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa, ketika kita melayani, kita sedang melayani suatu pekerjaan Tuhan. Saudara, kita tidak boleh berpikir bahwa pekerjaan Tuhan itu direncanakan oleh manusia. Saudara, pekerjaan Tuhan, ada Tuhan yang merencanakan. Disitulah saudara, di sini memberitahukan kepada kita. Jikalau kita melayani Tuhan di dalam pekerjaannya, maka kita tidak boleh lupa bahwa pekerjaan Tuhan ada rencana Tuhan, bukan rencana kita. Disitulah saudara, kita harus peka akan pimpinan Tuhan Yesus melalui kedekatan kita dengan Dia, melalui pergumulan kita dengan Dia, melalui firman-Nya. Saudara, disitulah saudara, bukan Tuhan yang menyetujui rencana kita, tetapi kita yang masuk dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melayani, mari kita melayani dengan memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus, dengan selalu bergantung kepada firman-Nya. Karena saudara, pekerjaan Tuhan ada di dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan, dia bekerja di dalam seluruhnya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami bahwa penting sekali kami sebagai orang percaya mengenal Yesus Kristus. Karena jikalau kami tidak mengenal sungguh-sungguh, maka seringkali kami melakukan segala sesuatu menurut persepsi kami. Dan ya Tuhan, kami yang melayani Engkau, biarlah kami juga memahami bahwa Tuhanlah yang punya rencana. Bukan kamilah yang merencanakan pekerjaan Tuhan, tapi kami harus masuk dalam rencana Tuhan. Dan ajar kami peka akan pimpinan Tuhan, dan peka akan kehendak Tuhan, supaya kami boleh melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.